Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faratul Umi, nomor induk mahasiswa 24200048, Prodi PIAUD A. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan tasawuf untuk memenuhi ujian akhir semester. Terima kasih. Menurut Profesor Dr. H.M. Amin Syukur M.A. dalam bukunya Intelektualisme Tasawuf, di kalangan Islam mengalami beberapa periode. Yang pertama, periode pembentukan. Yang kedua, periode pengembangan. Yang ketiga, periode konsolidasi. Yang keempat, periode falsafi. Dan yang terakhir, periode pemurnian. Yang pertama, periode pembentukan. Pada masa ini terjadi dalam abad ke-1 dan abad ke-2 Hijriah. Hasan Basri dan Adawiyah muncul dengan ajaran khauf dan cinta, yakni memperkuat takut atau takwa kepada Tuhannya. Penyucian hubungan manusia ini. Selain itu, muncul gerakan pembaharuan hidup dengan kerohanian di kalangan kaum muslimin. Pada abad kedua Hijriah terjadi karena formalis dalam melakukan syariat agama Islam, atau lebih bercorak ke fikih, yang menyebabkan sebagian orang tidak puas dengan kehidupannya. Periode pengembangan. Pada abad kedua dan keempat, tasawuf sudah bercorak kefanaan atau ekstase yang menjurus ke persatuan hamba dengan Khaliknya. Orang sudah ramai membahas tentang lenyap dalam kecintaan, kekal dengan Tuhan, meyakinkan Tuhan, bertemu dengannya, dan menjadi satu-satunya, seperti yang diungkapkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Tasawuf pada masa ini sudah berkembang menjadi mazhab, bahkan seolah sebuah agama yang berdiri sendiri. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah ini, Al-Hadis dan Al-Quran mengaitkan tingkatan kerohaniannya keduanya, serta tasawuf semi falsafi yang lebih cenderung pada ungkapan ganjil, serta bertolak belakang dari keadaan fana terhadap pernyataan-pernyataan atau ijtihad atau hulul. Yang ketiga, periode konsolidasi. Pada abad ke-5 Hijriah ini diadakan konsolidasi antara kedua aliran pada masa sebelumnya. Hal ini ditandai dengan adanya kompetisi antar keduanya, yang kemudian dimenangkan oleh tasawuf sunni dan menenggelamkan tasawuf falsafi. Dengan adanya kompetensi tersebut, pada masa ini tasawuf dinilai mengadakan pembaharuan, yakni periode yang ditandai dengan pemantapan dan pengembalian tasawuf ke dalam landasan Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, periode falsafi. Muncullah tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat, yang berkompromikan dengan pemakaran term-term filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Tasawuf falsafi ini mempunyai 4 subjek utama. Yang pertama, latihan kerohanian dengan rasa. Yang kedua, iluminasi atau hakikat yang tertingkap dari alam gaib. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa dalam alam maupun kosmos. Yang keempat, penciptaan ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintar, samar-samar atau syataliat. Yang kelima, periode pemurnian. Pada masa ini, pengaruh dan praktek-praktek tasawuf kian tersebar luas melalui tarikat-tarikat dan para sultan serta pangeran tak segan-segan pula mengeluarkan perlindungan dan kesetiaan pribadi mereka. Pada masa ini terlihat tanda-tanda keruntuhan kian jelas, penyelewengan dan skandal melanda dan mengancam kehancuran reputasi, baiknya dengan ditandai dengan munculnya bid'ah, khurafat, dan mengabaikan syariat, hukum-hukum moral, dan penghinaan terhadap ilmu pengetahuan, bertentangan dengan dini
dukungan awam untuk menghindarkan diri dari rasionalitas dengan menampilkan amalan irasional. Tasawuf moderat ini yang cocok dikembangkan di masa modern yang sekarang. Yang pertama, tasawuf sunni, aliran tasawuf yang berusaha memadukan aspek hakikat dan syariat, yang senantiasa memelihara sifat kesuhudan dan mengorientasikan pendekatan diri kepada Allah dengan berusaha bersungguh-sungguh berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran, Sunnah, dan Syiah para sahabat. Yang kedua, tasawuf Syi'i, tasawuf yang beranggapan bahwa manusia akan manunggal dengan Tuhannya karena ada kesamaan esensi antara keduanya. Yang ketiga, tasawuf falsafi, tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistik dan visi rasional. Berbeda dengan tasawuf sunni seperti tasawuf al-Qusyairi dan al-Ghazali. Tasawuf filosofis menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Berikut adalah paparan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.